Nah, teman-teman bisa lihat saus jeruk kita warnanya juga udah cantik banget ya. Nah, jadi karakter dari saus ini rasanya nano-nano banget teman-teman. Asam, manis, seger ya. Halo semuanya sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga sahabat Koko Kuliner semuanya dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Sahabat semuanya, hari ini kita dapat kepercayaan dari salah seorang sahabat Koko Kuliner untuk menjalankan kegiatan catering donasi lagi. Hari ini kita bakal menjalankan catering donasi dari Ibu Harlin yang berdonasi dalam rangka merayakan ulang tahun ke-8 putra tercintanya, yaitu Rexport Kingsley Suhargo. Sama-sama kita doain teman-teman untuk adik Suhargo ya, atau adik Rexport. Semoga di ulang tahun yang ke-8 sehat selalu, terus semakin ceria, bisa bertumbuh dewasa dengan luar biasa, pastinya dalam berkat Tuhan, amin. Nah, untuk catering donasi kali ini akan kita kirimkan ke Panti Asuhan Marhamah Robani yang berada di Bekasi. Sebanyak total 75 packs, itu sudah anak asuh juga para pengurus ya. Dan untuk paket yang dipilih untuk menu hari ini adalah dengan paket bento dengan harga Rp30.000 per porsinya. Berarti total omset yang kita dapatkan dari kegiatan catering donasi kali ini adalah sebesar Rp2.250.000. Nah, dengan harga Rp30.000 per porsinya, menu yang hari ini bakal gua kasih ke teman-teman semuanya adalah yang pertama nasi putih, yang kedua kita bakal kasih jajanan pasar. Nanti jajanan pasar kita kasih 2 piece ya, berupa risol sama pastel. Selanjutnya ada tumis buncis bumbu bawang putih. Selanjutnya ada ayam crispy saus jeruk, dan yang terakhir adalah saus sambal. Nah, menu-menu tersebut adalah sesuai dengan request dari sang donatur atau customer. Nah, oke teman-teman, sekarang kita langsung lanjut ke dalam yuk. Kita ke dapur dulu untuk ngintip-ngintip preparation yang sudah kita lakukan untuk catering hari ini. Oke, sekarang kita udah ada di dapur teman-teman, dan kita masih dalam keadaan yang sibuk ya, karena masih di dalam lunch time, jadi masih sambil beroperasional juga restorannya. Nah, sekarang kita di sini lihat Mamang lagi nepungin si ayamnya. Jadi basic ayamnya ada di sini. Ini udah kita marinasi sekitar dari 3 hari yang lalu ya, sambil prepare kerjaan yang lain. Nah, teman-teman bisa lihat ayamnya ini warnanya agak kehitaman karena kita untuk marinasinya pakai kecap asin, teman-teman. Nah, ini di sini kita pakai paha ayam. Paha ayamnya kita potong kotak-kotak seukuran kurang lebih 1 ruas jari jempol. Terus kita seasoning langsung dengan mix seasoning, terus pakai kecap ikan, minyak wijen, bawang putih, dan yang terakhir pakai kecap asin jamur ya. Mau pakai kecap asin jamur, mau pakai kecap asin Jepang, boleh, sama aja, rasanya sama-sama enak ya teman-teman. Tapi di sini gue pakai kecap asin jamur. Nah, selanjutnya nanti dari ayam ini itu ditepungin sebanyak 2 kali proses penepungannya. Nanti hasil akhirnya seperti ini. Setelah ditepungin langsung digoreng kurang lebih 8 menit sampai matang. Ayo kita lihat ke dalam. Nah, ini kebetulan ayamnya juga sudah matang. Mari kita angkat. Jadi dari 2 kali proses penepungan ini tinggal kita goreng dan kita angkat nih kayak gini. Oke ya, cantik banget ayamnya. Nah, nanti ayamnya ini nggak kita masak lagi teman-teman. Jadi dengan posisi sudah digoreng tepung seperti ini langsung kita plating. Nanti gua bakal masak saus jeruknya, dan si saus jeruknya itu akan kita siram di atas ayam gitu. Karena kalau kita masak lagi takutnya si tepungnya benyek ya. Makanya alternatifnya kita siram aja di atas ayamnya nanti. Terus selanjutnya paling nanti gua bakal masak tumis buncisnya. Oke sih, sesimpel itu aja catering kita hari ini teman-teman. Langsung gua bakal eksekusi menu catering hari ini. Oke. Ayam kita udah mau beres teman-teman semuanya, bisa dilihat. Tinggal proses penggorengan terakhir aja, paling tinggal 2 kali goreng beres. Nah, bikin saus jeruk simple banget teman-teman, ikutin aja step by stepnya. Untuk resep detailnya semuanya udah ada di kolom deskripsi. Oke, langsung aja, nggak usah pakai lama. Bawang putih kita tumis. Kita masak dengan api medium sampai dia kuning kecoklatan ya. Nah, warna dari bawang putih kita udah cakep.
Warnanya udah kuning kecoklatan ya. Sekarang kita infuse minyaknya pakai jahe. Nah, jahe ini ada dua opsi, teman-teman. Mau diiris tipis-tipis, nanti bisa dimakan di sausnya, boleh. Kalau gua di sini cuma buat jadi aromatik, jadi gua jahenya gua geprek dan langsung gua masukin ke dalam. Nah, jadi fungsi jahe yang gua pakai ini adalah untuk aromatik, bukan untuk dikonsumsi ya. Oke, udah cakep ya warna jahenya, warna bawang putihnya udah cakep, jangan sampai gosong. Kita kasih air kurang lebih 1 liter dulu buat menghentikan proses masak si bawangnya biar nggak gosong. Oke. Sisanya bahan-bahan yang udah tertulis di kolom deskripsi, semuanya tinggal kita masukin aja ya. Nah, ini kita pakai jeruk. Kalau gua untuk jeruknya pakai apa namanya? Sari jeruk yang botolan, teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai jeruk murni juga bisa, pastiin teman-teman takarannya sama ya. Ini gua kan pakai kurang lebih 1200 ml atau 1,2 liter air jeruk. Jadi kalau teman-teman mau pakai jeruk murni bisa sama, di jeruk diperas, diambil airnya kurang lebih sebanyak 1,2 liter. Selanjutnya saus tomat, gula, minyak wijen, cuka. Nah, semua bahan-bahan yang udah kita siapin, udah kita masukin semua ke dalam. Nah, teman-teman, ini aromanya aja udah enak banget ya. Tinggal kita aduk-aduk biar semua bumbunya tercampur dengan sempurna. Oke. Sekarang gue mau cobain dulu. Ini untuk takaran air baru gue masukin setengah tadi. Oke, jadi untuk sausnya sendiri semuanya sesuai dengan takaran berarti ya. Oke. Terakhir setelah sausnya udah mau jadi, kita masukin bawang bombaynya. Nah, teman-teman bisa lihat saus jeruk kita warnanya juga udah cantik banget ya. Oke, sekarang kita bakal kentelin pakai larutan maizena. Oke, cakep banget. Iya. Nah, teman-teman bisa lihat konsistensi dari si saus jeruk kita ya. Ini udah cakep banget. Kental dan warnanya juga bener-bener cantik. Oke, sekarang kita kecilin apinya, kita cobain lagi sausnya. Nah, jadi karakter dari saus ini rasanya nano-nano banget, teman-teman. Asam, manis, seger ya. Oke, ini sausnya enak banget. Nah, uniknya dari saus jeruk ini, dia karakter asamnya bukan kayak saus asam manis, tapi melainkan karakter asamnya itu keluar dari rasa jeruknya ya. Jadi ini salah satu saus yang menjadi signature dish gua, yang menurut gua enak banget dan cocok banget dimakan pakai protein-protein yang dieksekusi dengan cara ditepungin ya. Menurut gua kurang lebih seperti itu. Saus jeruk kita udah selesai dan sekarang kita tinggal lanjut aja ke menu terakhir. Kita bakal bikin tumis buncis bawang putih. Let's go. Lanjut ke menu terakhir, tumis buncis bawang putih. Mudah banget bikinnya, teman-teman. Di sini cuma ada 4 bahan dasar yang harus kita siapin buat bikin tumis buncis bawang putih. Buncis,
pastinya bawang putih, ada bombay, ada wortel sebagai pemanis atau yang nanti memberikan warna cantik ya pada buncis kita. Oke, begini aja bahan dasarnya. Sekarang langsung aja yuk kita masak bareng-bareng. Bawang putih gua masukin dulu, gua tumis-tumis. Menggunakan minyak yang cukup banyak ya, biar si bawang putihnya bisa kerendam. Oke, bawang putihnya udah cantik banget, teman-teman bisa lihat warnanya udah kuning keemasan. Buncis masuk duluan. Oke. Iya, aroma bawang putihnya bener-bener semerbak banget. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kenapa tadi kita menggunakan minyak yang cukup banyak. Itu biar bawang putihnya yang sudah bercampur sama minyak ya, itu kalau kita masukin si buncisnya ini semuanya terselimuti dengan minyak yang udah terinfus dengan bawang putih. Jadinya buncis kita bakal wangi banget, bakal enak banget, dan pokoknya ala restoran Chinese food banget deh. Oke, sebelum kita marinasi, masukin dulu ingredient terakhir. Wortel bombay. Nah, oke, gimana teman-teman lihat ya komposisinya? Cantik banget ya warna dari buncis kita ya. Jadi ada warna hijau-hijaunya, ada merah-merahnya ya, ada warna dari bawang bombaynya gitu. Makanya kita membutuhkan beberapa sayur dengan warna berbeda untuk memastikan sayuran kita nanti rasanya nggak cuma enak, tapi juga enak atau nyaman untuk dipandang gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke proses marinasi. Kita kasih sambal sedikit ya, buat pedes-pedesan. Seasoning. Mecin. Obat ganteng ya, itu wajib itu, wajib. Gula sedikit aja buat ngasih rasa manis-manis gurih. Saus tiram, terakhir tinggal kecap ikan, minyak wijen. Oke, cukup. Kita aduk-aduk ya. Semudah ini aja teman-teman kita masak tumis buncis bawang putih. Yang pastinya step by stepnya teman-teman tinggal ikutin. Resep detail ingredientnya sudah ada di kolom deskripsi. Dan setelah semua marinasi sudah masuk, kita tinggal nunggu sayurannya matang aja. Ini kita masak perlahan sampai benar-benar si buncisnya matang dengan sempurna. Nah, teman-teman bisa lihat ini buncis kita udah matang ya. Bisa tahu matang dari mana? Dari warnanya udah mulai warna-warna buncis matang lah tuh ya, hijau-hijau cerah ya. Nah, ini udah sempurna banget dari segi warna, tekstur. Sekarang kita tinggal nyobain aja nih teman-teman. Oke. Mari kita cobain dari kaldunya dulu ya. Ini kita masak nggak pakai air ya.
Karena adanya proses pencucian si buncis, jadi dia pasti ada air yang nyisa ya. Udah, ini udah enak banget teman-teman. Nggak perlu ditambahin apa-apa lagi, rasa asin, gurih. Semuanya udah balance ada di dalam sini. Gampang banget tumis buncis kita kan. Ini cuma 1 kali marinasi, langsung kena rasanya. Apalagi ya, udah kayaknya gitu aja. Sekarang kita bakal langsung lanjut ke depan untuk menyelesaikan catering hari ini. Kita bakal melakukan prosesi plating dan juga packing. Let's go! Oke, udah beres 75 porsi makanan kita bikin. Sekarang lagi di packing aja sama anak-anak semuanya. Tadi teman-teman udah lihat ya proses pengerjaannya. Dan sekarang seperti biasa gue bakal ngasih lihat ke teman-teman semuanya hasil dari setup menu kita hari ini. Nasi putih, jajanan pasar 2, ada pastel sama risol sayur, tumis buncis bawang putih, ayam dengan saus jeruk, dan yang terakhir di sini ada saus sambal. Sekarang seperti biasa kita juga bakal melakukan breakdown pada menu kita hari ini. Yang pertama kemasan bento 1.500, yang kedua nasi 3.500, udah 5.000. Jajanan pasar satunya 1.500 modalnya ya, dari vendor gua atau dari langganan biasa gua ngambil ya. Ini kita belum markup, jadi harganya 3.000, udah 8.000 rupiah. Terus untuk tumis buncis bumbu bawang putih, anggap aja modalnya per 100 gram ya. Satu porsi ini 100 gram 5.000 rupiah. Buncisnya aja 1 kilo itu udah sekitar 25 sampai dengan 30.000 rupiah ya. Anggap aja ini 100 gram harganya 5.000, udah berapa? 13.000 rupiah. Ayam saus jeruk, ayamnya kita pakai 100 gram dalam komposisi mateng. Kurang lebih modalnya itu kalau 100 gram mateng harganya 8 ribuan lah ya. Dengan saus jeruk kurang lebih ya mungkin 10.000 something. Dengan saus sambal jadi 23.000, 24.000. Terus kalau kita tambahin lagi overhead cost sekitar 10%, jadi total modalnya ini sekitar 25 sampai dengan 26.000 ya. Keuntungannya sekitar 15%. Sebenarnya costingnya agak jelek tapi nggak jadi masalah teman-teman, karena sekali lagi ini untuk catering donasi ya. Kalau dengan set menu seperti ini buat teman-teman yang jualan, apalagi punya karyawan ya, paling nggak teman-teman harus ngambil untung sekitar 30%. Oke, begini aja. Sekarang gue bakal langsung siap-siap. Kita ketemu di lokasi yang sudah gue sebutkan di awal video tadi. Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di Panti Asuhan Marhamah ya, dan akan nurunin 75 porsi makanan yang udah kita siapin. Assalamualaikum, Dek. Ini makan sore. Mana nenek tidur? Oh iya, turunin aja makanannya. Kok tumben anak laki yang di sini? Iya, anaknya. Anak siapa? Anak ibunda kamu? Oh, iya, udah semua ya. Ini buat semuanya sama yang putra juga. Ya, sama-sama ya. Oke, teman-teman semuanya, semua makanannya udah turun, 75 porsi. Untuk Ibu Harlin dan juga keluarga, terutama anaknya yang sedang berulang tahun di usia yang ke-8 ini. Terima kasih gue ucapkan untuk kepercayaannya melakukan catering donasi melalui gue dan tim. Semoga kegiatan ini boleh menjadi berkat balik untuk keluarga Ibu Harlin dan juga untuk sahabat Koko Kuliner semuanya. Sehat semua. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Tuhan memberkati. Bye.